Ngebaso yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di segmen Ngebaso yuk. Ngebahas soal matematika tipe-tipe soal peluang. Kita akan coba masuk ke soal yang pertama. Pada percobaan melempar 2 buah dadu sekaligus, peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6 adalah. Oke, baik. Sebelum kita mulai mengerjakan soal tersebut, kita coba mereview kembali materi tentang peluang. Di mana rumus untuk peluang seperti yang kita ketahui bahwa peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya anggota kejadian A kita bagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Di mana untuk peluang sendiri nilainya berada di antara 0 dan 1. Ketika peluangnya itu 0, mengakibatkan bahwa peluang itu berarti tidak akan mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Ketika peluangnya sama dengan 1, itu berarti bahwa peluangnya pasti terjadi. Sehingga dalam menentukan soal peluang, yang harus kita cari terlebih dahulu adalah NS dan NA-nya. Banyaknya anggota ruang sampel dan banyaknya anggota kejadian A. Kalau kita lihat di sini NS-nya apa sih? Kita lihat bahwa di sini permasalahannya adalah 2 buah dadu, ya, pelambungan 2 buah dadu. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa NS untuk pelambungan 2 buah dadu itu sama dengan 36. Caranya seperti yang sudah pernah kalian dapatkan, bahwa kita biasakan membuat tabel, ya, dadu pertama dan dadu kedua. Di sini Anda akan langsung saja untuk lebih mempercepat dalam proses kalian mengerjakan soal tersebut. Lalu NA-nya bagaimana di sini? NA-nya kita lihat yang ditanyakan di dalam soal, bahwa yang ditanyakan adalah peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Itulah NA-nya. Jika tidak lebih dari 6 masuk nggak? Ya, tentu saja 6 masuk, karena yang mau kita cari tidak lebih dari 6. Berarti 6 boleh? Boleh. Ya. Sehingga apa saja jumlah mata dadu yang tidak lebih dari 6 ini? Yang pertama, jumlah mata dadunya itu 2, yaitu 1 dan 1. Karena tidak akan mungkin jumlah dari 2 dadu itu, jumlah dari 2 mata dadu itu hasilnya 1. Ya. Lalu selanjutnya 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 boleh? Tidak, ya, karena tidak boleh lebih dari 6. Lalu selanjutnya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 boleh? Oh, tentu tidak, ya, 3,4 karena tadi tidak lebih dari 6. Selanjutnya 4,1, 4,2 dan terakhir 5,1. Sehingga ada berapa NA-nya? Ketika kita hitung, kita dapatkan bahwa NA-nya adalah 15. Ya. Sehingga banyaknya anggota kejadian A, dalam hal ini kejadiannya adalah jumlah mata dadu yang tidak lebih dari 6. Kita dapatkan bahwa banyaknya anggota dari kejadian A adalah 15. Sehingga peluang kejadian A, peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6 adalah 15/36. Kita sederhanakan menjadi 5/12. Sehingga yang jawaban paling tepat adalah yang C. Itu permasalahan yang pertama. Kita lanjutkan lagi untuk permasalahan yang kedua. Dalam suatu kotak terdapat 3 bola putih dan 2 bola hitam. Jika dari kotak tersebut diambil secara acak 2 bola sekaligus, maka peluang bola yang terambil berwarna sama adalah, di sini ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Ingat selalu yang akan kita cari pertama adalah NA dan NS-nya.
Di sini kita lihat dulu NS-nya, banyaknya semua kejadian yang mungkin. Semua bola itu ada berapa? Nah, di sini semua bola itu adalah 5 ya, yang terdiri dari 3 bola putih dan 2 bola hitam. Yang mau kita ambil berapa bola? 2 bola sekaligus. Berarti NS-nya adalah kombinasi ya, selalu kita gunakan kombinasi kalau permasalahan mengenai pengambilan bola. Kombinasi, tadi bola yang tersedianya adalah 5, yang mau kita ambil 2 ya. Jangan lupa konsep kombinasi berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga hasilnya adalah 10. Itu untuk NS-nya, banyaknya anggota ruang sampel, banyaknya semua kejadian yang mungkin. Dari 5 bola mau kita ambil 2. Sekarang kita lihat NA-nya, banyaknya anggota kejadian A. Kita lihat yang ada di pertanyaan yang ada di dalam soal. Peluang bola yang terambil berwarna sama. Maksudnya apa sih? Peluang yang terambil itu bolanya berwarna sama? Ya, tepat sekali. Di sini yang mau kita ambil adalah 2 bola. Kalau yang mau kita cari bolanya harus berwarna sama, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua bola yang kita ambil adalah bola putih. Atau kemungkinan kedua, 2 bola yang kita ambil adalah bola hitam. Sehingga itulah yang akan menjadi NA-nya, banyaknya anggota kejadian A. Kita akan mengambil 2 bola putih. Dari yang tersedia adalah 3 bola putih. Berarti kombinasi dari 3 diambil 2. Ya, karena tadi lihat ya di soal ya, bola putih tersedianya 3. Yang mau kita ambil di sini 2 bola putih. Kombinasi 3 diambil 2, itu hasilnya 3. Sedangkan ketika kita akan mengambil bola hitam yang tersedia itu ada 2. Yang mau kita ambil 2. Kombinasi 2 diambil 2, hasilnya 1. Dari 2 kemungkinan tersebut, dari 2 kasus yang ada, ini tinggal kita jumlahkan saja. Sehingga kita dapat NA-nya itu sama dengan 4. Lalu bagaimana peluangnya? Berarti PA sama dengan NA per NS. NA-nya di sini 4, NS-nya adalah 10. Kita sederhanakan kembali menjadi 2/5. Jawabannya C. Itu kasus kedua. Peluang tentang pengambilan bola. Sampai sini cukup bisa dipahami? Kita lanjutkan kembali ke soal yang ketiga. Dalam suatu populasi keluarga dengan 3 orang anak, peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki adalah, oke, ini kasus yang baru ya, mungkin kalian temui. Di sini tentang anak ya. Oke, Anda tanya dulu, kira-kira kemungkinan kalau munculnya anak itu apa saja sih? Kemungkinannya kalau nggak dia laki-laki, dia perempuan. Kira-kira kasusnya sama seperti apa? Kasus di sini itu sama dengan kasus koin. Ya, ketika koin itu yang munculnya kalau nggak angka gambar, kalau ini kemungkinan munculnya kalau nggak laki-laki, perempuan. Sehingga kita cari NS-nya terlebih dahulu. Tadi ya, 3 anak, berarti anak pertama itu kemungkinannya kalau nggak laki-laki, perempuan. Ya. Lalu anak keduanya pun sama, kalau nggak laki-laki, perempuan. Yang ini pun sama, laki-laki, perempuan. Ini kita gunakan diagram pohon namanya. Untuk anak ketiga pun sama, kemungkinannya kalau nggak laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ini pun laki-laki, perempuan. Dan yang terakhir pun sama ya, laki-laki, perempuan. Sehingga NS-nya, semua kejadian yang mungkin ini ada berapa? Ya, tepat sekali. NS-nya itu ada 8 ya. Kalian bisa hitung. Sebenarnya 8 ini didapatkan dari 2 pangkat 3 ya. Karena ada 3 orang anak. Sama kalau ada 3 koin, itu NS-nya ada 8. Kita cari NA-nya di sini. Perhatikan NA itu yang ada di dalam soal. Yang ditanyakan di dalam soal. Yang ditanyakan adalah peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki. Kalau paling sedikit 2 anak laki-laki berarti kalau 1 anak laki-laki boleh tidak? Tidak ya. Kalau 2 anak itu boleh. Kalau 3 boleh ya. Karena paling sedikit 2 atau minimal 2 anak laki-laki. Kalau 3 anak laki-laki tentu boleh. Mana saja? Yang pertama ini ya, NA-nya laki-laki, laki-laki, laki-laki. Lalu yang ini laki-laki, laki-laki, perempuan. Mana lagi?
Oh, yang ini ya, laki-laki, perempuan, laki-laki. Yang ini perempuan, laki-laki, laki-laki. Ada lagi minimal atau paling sedikit 2 anak laki-laki? Tidak ada ya. Berarti hanya terdapat 4 kemungkinan, itulah NA-nya. Sehingga kalau kita mau mencari peluang ya, peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki adalah 4/8 NA dibagi NS. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Jawaban yang tepatnya adalah D. Jadi untuk kasus kita memiliki anak ini sama kasusnya dengan koin ya, kemungkinannya. Karena kalau anak itu ada laki-laki dan perempuan, sedangkan kalau koin ada angka dan gambar. Kita lanjutkan kembali ke kasus nomor 4. Oke, perhatikan. Di sini A, B, C, dan D akan berfoto secara berdampingan. Ingat, kalau berfoto secara berdampingan kita gunakan konsep? Ya, tepat sekali, aturan perkalian. Ya, ingat ya, kalau berdampingan itu selalu kita gunakan aturan perkalian. Peluang A dan B selalu berdampingan. Ingat, kita cari dulu NS-nya. Selalu kita cari dulu NS-nya berapa. Banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Di sini ada berapa orang yang akan berfoto? Ada 4 orang. Ya, jadi kalau NS ini kita tidak lihat syaratnya dulu. NS ini semua kejadian yang terjadinya terlebih dahulu. Di sini ada 4 orang akan berfoto secara berdampingan. Berarti akan menjadi 4 kotak ya. Yang mungkin mengisi posisi pertama itu 4, 3, 2, 1 ya, atau 4 faktorial. Di sini kita dapatkan hasilnya 24. Itulah NS-nya. Tanpa ada syarat berarti 4 orang tersebut akan berfoto berdampingan. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, 24 cara. Itu NS-nya. Baru NA-nya di sini kalian perhatikan. NA itu yang ditanyakan di dalam soal. Ya, yang ditanyakan di sini adalah kasusnya A dan B selalu berdampingan. Masih ingat permasalahan ketika ada yang selalu berdampingan? Bahwa mereka kita hitung menjadi satu ya, atau menjadi satu paket, dan nanti kita kalikan lagi n faktorial. Berapa orang yang selalu berdampingannya? Kalau di sini kasus ini ada 2 orang, berarti dikali lagi 2 faktorial. Mengapa demikian? Karena ketika 4 orang tersebut akan berfoto dengan A dan B-nya ini selalu berdampingan, berarti mereka kita hitung menjadi satu paket ya, sehingga hanya tersisa 3 saja. Namun nanti di akhir kita kalikan kembali 2 kemungkinan. Kenapa dikalikan lagi 2 kemungkinan atau 2 faktorial ya? Karena posisinya bisa AB, bisa juga BA kan, ini akan menjadi posisi yang berbeda. Namun tetap A dan B akan selalu berdampingan. Berarti kita akan buat 3 posisi terlebih dahulu ya, karena AB ini akan selalu berdampingan. Banyaknya 3, 2, 1. Sehingga ada 6 cara. Jangan lupa kita kalikan kembali 2 faktorial, karena tadi ya bisa AB bisa BA. Sehingga banyaknya ada 12, itu NA-nya. Sehingga peluangnya tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus peluang. NA-nya 12 dibagi NS-nya 24. 12 dibagi 24 adalah 1/2. Itulah jawaban untuk kasus yang keempat. Mudah bukan untuk materi peluang? Semoga materi ini bisa benar-benar kalian pahami dengan baik. Intinya dalam konsep peluang kalian harus cari terlebih dahulu NS dan NA-nya. Ya. NS itu anggota ruang sampel atau banyaknya semua kejadian yang mungkin, sedangkan NA ini adalah banyaknya anggota kejadian A. Membedakannya bagaimana? NA ini yang ditanyakan di dalam soal. Kasus yang ada di dalam soal, kejadian yang ditanyakan di dalam soal, itulah NA. Sedangkan NS ini keseluruhan, banyaknya yang mungkin terjadi itu ada berapa. Nanti kita tinggal gunakan rumus peluang, PA, peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. Banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Itulah contoh-contoh soal tentang peluang, semoga bisa kalian pahami dengan baik, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kita berjumpa lagi di segmen ngebahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.